Selamat datang di dunia dongeng. Hobbit dari Utara dan Kerajaan Peri yang Hilang. Di sebuah lembah jauh di utara Eldoria, hiduplah seorang hobbit bernama Branwil. Ia berbeda dari hobbit lain, tubuhnya lebih kurus, langkahnya lebih cepat, dan matanya sering menatap cakrawala seakan mencari sesuatu. Sementara hobbit lain puas dengan kebun, makanan, dan rumah hangat, Branwil selalu haus akan petualangan. Suatu malam, ketika salju turun pertama kali, ia menemukan peta tua di dalam peti kayu peninggalan kakeknya. Peta itu menunjukkan jalur ke sebuah tempat misterius bertanda Kerajaan Peri yang Hilang. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Branwil meninggalkan desanya diam-diam, hanya membawa bekal roti gandum, kantong kecil, dan peta itu. Perjalanan membawanya melewati hutan berkabut, sungai deras, dan pegunungan es. Di tengah hutan hitam, ia hampir menjadi mangsa serigala bayangan, namun diselamatkan oleh Liriel, seorang peri pengembara dengan sayap rapuh. Liriel mengaku berasal dari kerajaan peri itu sendiri, kerajaan yang dulunya terang benderang, kini ditelan kegelapan setelah kristal cahaya dicuri oleh penyihir bernama Morgrad. Branwil dan Liriel pun bergabung. Meskipun berbeda, hobbit kecil dengan keberanian tersembunyi, dan peri yang hampir kehilangan harapan, mereka menemukan tujuan yang sama, mengembalikan kristal cahaya. Di perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan. Jembatan rapuh di atas jurang tempat makhluk bayangan mencoba menjatuhkan mereka. Danau es yang membeku, di mana mereka harus bekerja sama menarik satu sama lain agar tak tenggelam. Peri-peri yang tersisa yang awalnya mencurigai Branwil, namun akhirnya ikut membantu setelah ia membuktikan keberanian dengan menolong anak peri dari sergapan iblis kabut. Ketegangan mencapai puncaknya saat mereka menemukan benteng bayangan, tempat Morgrad menyimpan kristal cahaya. Morgrad menawarkan pilihan kejam. Liriel boleh hidup dan mendapatkan kembali sayapnya, asal menyerahkan Branwil sebagai tumbal. Jika menolak, keduanya akan mati. Di momen ini, kepercayaan dan persahabatan diuji. Liriel hampir tergoda, tetapi Branwil justru maju dengan gagah. Jika hidupku bisa menyalakan cahaya kembali untukmu dan bangsamu, maka ambillah. Tapi aku tidak akan menyerahkan harapan. Perkataan itu mengguncang Liriel. Ia pun memilih melawan, meski harus kehilangan sayapnya selamanya. Bersama, mereka menghadapi Morgrad. Branwil menggunakan kecerdikan hobbit, menyelinap ke ruang altar, mengalihkan perhatian dengan jebakan sederhana. Liriel memanggil sisa kekuatan cahaya dari hatinya, membuat Morgrad lengah. Saat itu, Branwil berhasil merebut kristal cahaya dan meletakkannya kembali di singgasana perak kerajaan peri. Ledakan cahaya memurnikan benteng gelap itu, menghancurkan Morgrad. Namun Liriel jatuh, sayapnya hancur menjadi debu emas. Kerajaan peri kembali bersinar. Rakyat peri memuliakan Branwil sebagai hobbit dari utara yang membawa fajar. Namun Branwil menolak tinggal. Ia kembali ke desanya, membawa kenangan, luka, dan persahabatan yang tak tergantikan. Liriel, meski tanpa sayap, menjadi penjaga hutan dan sering berkunjung ke lembah hobbit, membawa kabar dan cahaya kecil dari negeri peri. Kadang yang paling kecil mampu menyalakan cahaya yang hilang dari dunia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dongeng Bunga Bercerita. Sampai jumpa di kisah seru selanjutnya.